Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kali ini penulis ingin bahas soal SAG ya, sak penurunan. Penulis ingin mempertanyakan kebijakan pemilihan SAG-nya YSS dan RCB. Jadi untuk SAG gitu ya, SAG penurunan. YSS itu sepertinya pakai standar angka 20 sampai 25. Ini disebutkan jelas di website di postingan Facebook resminya TDR Mitra 2000. Jadi nyetel SAG SAG-nya ini 20 sampai 25 mm. Wes. Ini kalau jarak mainnya itu ya, kalau menurut YSS jarak main suspensi itu 100 mm. Jadi 100 mm. Ini shockbreaker yang sebelah kiri saya bongkar dulu untuk ngelihat ini travel shockbreakernya itu berapa. Jadi kalau misalnya saya ukur travel shockbreaker sampai ke sampai ke damper karet pertama itu 9 cm, cuma kalau sampai ke bawah adalah 10 cm. Ini akan berpengaruh terhadap nanti preload yang akan kita terapkan untuk seg di motor ini. Jarak main 100 mm, saknya 20 sampai 25 mm. Kalau yang ada website YouTube-nya lupa namanya lagi, Mas Doviaz, enggak lupa wes, nanti Pak penulis sertakan. Itu ngomongnya 30%. Seg atau dalam bahasa Indonesianya adalah menurunnya shockbreaker saat kita dudukin dengan bobot yang kita akan pakai. Turun idealnya atau seg ideal untuk sebuah shockbreaker itu adalah di 30% jatuhnya. Jadi karena kita punya travel 10 cm, kita kali 30% menjadi 3 cm. Berarti total dari 35 dikurangin 3 cm, berarti kita harus kejar posisi nanti dengan beban total saya dan sebagainya itu turun menjadi 32 cm. Kenapa ini penting? Karena di jalan raya itu ada yang namanya lubang-lubang. Seg itu adalah nanti bagian dimana si motor karena dia udah agak turun dikit pas kena lubang, si kaki-kakinya bisa turun untuk mengantisipasi si lubang. Jadi lebih empuk dan lebih nyaman pengalaman kita berkendara. Ini jadi pertanyaan ya, apa benar 30% itu empuk, nyaman? Alasannya sih kalau yang dari siapa ya, desa apa itu ya, itu ngomong karena jalan di Indonesia itu ada lubang-lubang. Nah, kalau biar enak pakai lubang, PR-nya dibuat keras. Jadi 30% itu alasannya adalah kalau kena lubang biar enak. Iya. Ya entah itu masnya itu beneran pernah lewat lubang atau enggak ya. Penulis beberapa kali, ya cukup sering. Ya sering lah ya, di video vlog ini sampai 2 kali kena lubang ya. Padahal buat vlog masih beberapa bulan. Coba kayak hitung bertahun-tahun gitu, banyak sudah kena lubang. Motornya juga macam-macam. Apa enak memang kalau pakai motor dengan suspensi keras kejebak lubang gitu? Enggak lah ya. Masa ya kena lubang itu enak pakai per keras? Ya enggak.
Kena lubang sekalipun itu lebih enak kalau pernya empuk. Kalau pernya keras malah resiko kehilangan kendali, karena ya saking kerasnya mentalnya nggak terkendalikan. Kalau empuk masih bisa dimaafkan lah. Contoh ya, contoh Honda Beat. Nah, itu kan suspensinya empuk, pernya empuk. Kalau kena lubang gimana? Ya jedok juga, tapi gentakan ke badan itu nggak begitu banyak. Dan penulis pernah pakai motor Yamaha yang pernya keras banget. Motor apa itu? Lupa Wis Air mungkin ya, lupa. Jedok kena lubang, aduh amit-amit. Jadi kalau dibilang 30% itu biar kalau kena lubang enak itu bohong itu. Apalagi yang 20-25 mm, artinya 20% atau 25%. Wah, itu atos banget. Oh ya, sebagai perbandingan NMAX ini ya 2018 itu ukuran pernya nggak tahu, sorry, mau nyebut prelude. Ukuran prelude-nya, panjangnya, jarak mainnya itu adalah berapa? 7,5 75 mm. Nggak usah nyebut itu, tapi nyebut penurunannya aja lah. Penurunannya berapa kalau dari sisi pernya itu? Turunnya kira-kira 12 mm. Jadi turun 12 mm. 12% kan ya hitungannya. Kalau hitungan apa hitungannya ISS. Tapi kalau hitungannya dari jarak main sebanyak 7,5 mm, 75 mm, itu ketemunya 16%. 16% kehitung keras banget, malah pakai sendirian keras. Dan ISS pakai standar itu 20-25. Yang pakai standar sama itu RCB, ada dijelaskan sama siapa itu. RCB juga sama 20-25 mm. Yang beda itu siapa? Öhlins. Ada penjualnya Öhlins, siapa jenenge lupa. Itu dia pakai preload kalau untuk harian ya 40-50 mm. Beda banget ya, 50 sama 20-25. Beda 2 kali lipat. Disebut kalau mau nyetel 25 itu 25 mm, entah berapa sama berapa tulis lupa. Itu adalah untuk sport, untuk balapan. Jadi yang ditawarkan ISS itu untuk harian 20-25 itu, kalau untuk Öhlins itu untuk balapan. Nggak kebayang kan kerasnya. Nggak kebayang kalau ISS nyarankan untuk balap mau pakai spring rate berapa itu, pakai preload berapa ya. Terus ada lagi ya, ada akun namanya TDR Racing ya, itu ngomong, iya memang kalau misalnya suspensi itu sepertiga itu bisa turun sepertiga saat dipakai sendiri, terus turun 2/3 ketika dipakai boncengan. Nah itu orang yang nggak memperhitungkan soal kekuatan per. Depan Öhlins asli emang enggak? Oh palsu. Stiker itu
Jadi nggak bisa pakai omongan sepertiga kalau sendirian, 2/3 kalau berdua. Itu cuma bisa terjadi kalau suspensi pernya ngepas ya, ngepas, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Nanti akan penulis kasih contoh juga. Jadi kalau per ukurannya pas mungkin bisa segitu, tapi kan realitanya kan ukuran per itu beda-beda, ridernya juga beda-beda, yang dibonceng juga beda-beda. Nggak bisa pakai acuan itu acuan apa ya, idealnya tapi bukan untuk dipraktekkan gitu loh. Jadi sendirian disetel sepertiga biar rencananya kalau boncengan bisa 2/3. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalau pernya beda, kalau ridernya beda ya beda. Pakai contoh aja lah ya. Ada data per suspensi, tapi sayang satuannya itu adalah maksimalnya 100 kg. Jadi ada jarak main 100 mm, tapi beban maksimalnya 100 kg. Nah, ini kita pakai contoh aja. Penulis tadi udah buat artikel ya. Pakai contoh itu aja. Kalau sendirian anggap aja 30 kg. Kalau berdua anggap aja 60 kg ya. Wes gitu. Nah, untuk membuat posisi per ini jadi sepertiga, posisi apa ya, saknya SAG-nya bisa sepertiga. Itu kalau untuk per yang ukurannya pas ini, wes nggak perlu apa-apa, wes nggak perlu pakai preload, nggak perlu pakai apa, langsung sepertiga. Jadi 30%, 30 kg, 30 mm, 30 kg, udah pas, nggak usah tambah-tambahi lagi. Nah, kalau misalnya bebannya 60 kg bagaimana? Ya langsung pas. Bisa 60 mm atau 60%. Pas sesuai dengan apa iklannya gitu ya. Sendirian 30%, berdua 60%. Nah, ceritanya lain kalau pernya ini masih butuh preload. Ada per yang separuh lebih separuh kerasnya daripada yang tadi itu. Pernya lemah, anggap aja linear, cek gampang contohnya. Nah, untuk bisa mencapai kekuatan yang sama harus pakai preload dulu. Berapa preloadnya? 30 mm. Pakai preload 30 mm bisa pas. Saknya bisa sesuai beban 30 kg. Pas. Jadi turunnya bisa pas. Nah, ketika apa namanya? Ketika disetel ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah untuk penumpang sudah enggak lagi 60%. Jadi kalau misalnya preloadnya ini kita setel bisa pas untuk yang 30 kg dalam 30%, maka yang kalau boncengan 60 kg jadinya
nggak 60% lagi, nggak 60 mm lagi, tapi 90%, hampir mentok. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena pernya kurang kuat, pernya nggak sama, pernya lebih lemah. Jadi ya itu, kalau misalnya pingin pas, ya pernya harus pas. Ini ukuran ukuran teoristisnya ya. Dan yang penulis alami gitu. Kalau pingin per ini pas untuk berdua, dipakai sendirian keras. Jadi itu kelemahannya per yang terlalu empuk. Jadi kalau pingin enak, pernya itu harus pas. Jadi dipakai sendirian itu masih lumayan empuk, dipakai berdua nggak mentok. Nah karena itu penulis pakai sport damper. Penulis lihatkan kapan ya, nanti aja lah ya, kalau sudah mau selesai. Sekarang penulis pakai sport damper sebelah kiri dan kanan, jadi ganjal per ya di kiri dan kanan. Efeknya ganjal per ini adalah sama kayak motong per ya. Pernya diganjel, jadi ada satu lilitan yang nggak fungsi, nggak bisa gerak. Nah, karena nggak bisa gerak, maka per ini makin kencang. Jadi penulis sebelumnya kan udah jelaskan bahwa kekerasan per kalau diganjel atau dipotong itu adalah hasil perhitungan dari berapa lilitan per yang masih bisa gerak. Jadi kalau sebelumnya ada 7 lilitan yang bisa gerak, setelahnya ada 5 lilitan, maka ukuran per yang baru itu adalah 7 dibagi 5, 1/2/5. Artinya per yang baru, per yang sudah diganjel 2 lilitan itu, kerasnya pernya itu 40% dari sebelumnya. Itu yang ingin penulis kejar. Jadi kan penulis jelaskan sebelumnya bahwa pakai preload itu bikin bikin suspensi lebih mudah mentok kan ya. Kalau suspensi terlalu lumpuh pakai preload itu bikin suspensi lebih mudah mentok kan. Nah pakai cara itu ya begitu ketemunya. Dan memang sudah penulis buktikan ketika penulis sudah pakai sport damper ini, penulis bisa nyetel suspensi lebih empuk, dan ketika dipakai boncengan lebih nggak mudah mentok lagi. Sudah penulis coba pakai boncengan. Jadi penulis sebelumnya pakai preload 18 mm. Pakai preload sehingga panjang pernya jadi 18 mm. 25 mm. Pakai gitu aja. Sebelumnya pakai preloadnya sebanyak 25 mm. Untuk biar bisa empuk dipakai berdua. Biar nggak mentok dipakai berdua, 25 mm. Sementara kenyamanan itu penulis dapatkan ketika penulis pakai preload sebanyak 12 mm. Nah, sekarang penulis pakai preload lebih sedikit lagi karena diganjel.
Pakai preloadnya berapa? Pakai preload sekitar 4 mm, kecil sekali kan. Nah tapi dipakai berdua nggak mentok. Jadi karena diganjel ini penulis cukup pakai preload 4 mm. Dan gas dipakai sendiri ya empuk juga, lebih empuk daripada ketika pakai preload 25 mm. Penulis nggak sebut lebih empuk daripada yang 12 mm karena kalau gelombangnya kecil kayak di gini nih terasa lebih empuk. Tapi kalau sudah gelombang ayunannya besar seperti ini, jalan ini tidak gitu ya. Oh enggak juga sih, kurang tinggi. Pokoknya kalau ayunannya banyak itu jadi kayak keras gitu. Jadi memang pernya itu jadi makin keras, karena makin keras ya efeknya seperti itu. Cuma ketika dibebani sendiri lebih empuk daripada ketika mengandalkan preload tadi itu. Ya efeknya sama lah. Kalau pakai preloadnya banyak, maka ketika dipakai berdua gampang banget mentok. Pakai 90% ringnya, itu banyak sekali itu. Ya wes, akhirnya penulis sekarang merencanakan pakai terus gitu. Nah sekarang yang contoh kedua ya, contoh dari YSS sendiri. YSS sendiri pernah ya buat video riding orang mengendarai PCX ya, yang ukuran pernya 1425. Jadi ini uji coba YSS sendiri. Nah, kan tadi kita pakai acuan mana enaknya? 30% aja ya, 30%. Jadi jarak main suspensinya 10 mm. Terus jarak sak yang aman itu 30 mm. Jarak main suspensi 100 mm, preload pakai 30 mm, 30% nya dari yang rekomendasi itu. Rekomendasi Mas D itu, Pak D. Nah, kita pakai acuan itu, terus kita bandingkan dengan yang demonya YSS itu. Demonya YSS itu pertama ridernya ukuran beratnya 65 kg. Diperlihatkan antara sebelum duduk dan sesudah duduk. Suspensi turun kan. Itu bisa kita kira-kira turun berapa angkanya. Dan sudah penulis hitung pakai mengukur pixelnya ya. Di GIMP, program gambar GIMP itu ada jangka yang gunanya adalah mengukur jarak pixel dari gambar yang dipakai. Penulis lupa angkanya, kakean kalau diinget-inget, terlalu banyak diinget-inget. Nah sebelum diduduki dengan sesudah diduduki, penulis hitung berapa pixel, terus penulis hitung berapa persen penurunannya. Tahu nggak berapa persen penurunannya? 10%. Close till I get up. Time is barely on our side. Dipakai rider berat badan 65 kg. Saknya 10%. Padahal yang rekomendasi sebelumnya adalah 30%. Terus rekomendasi all-in bahkan sampai 40 mm, 40% anggap aja. Dan ternyata punyanya YSS untuk PCX ini, PCX 150 bisa sampai 10
persen tok. Wah, parah itu. Parah, bener-bener parah itu. Keras banget. Lawang yang untuk NMAX-nya aja 16% kok. Jadi ya wajar lah kalau misalnya banyak yang mengeluh ISS keras. Karena banyak rider kita yang beratnya 70 kg atau kurang. Apalagi yang ABG itu, wah wis kesiksa beli suspensi ISS itu yang kayak gitu. Terus ada lagi contoh yang 77 kg. Nah, 77 kg turun berapa? Ternyata turun 25%. Through the wastelands, through the highway. Ya 25% itu lumayan lah ya, mendekati ya. Mendekati yang rekomendasinya TDR Mitra TDR 2000 itu. Oke lah, mantap. Nah, terus yang boncengan. Boncengan itu kehitung 152 kg. Termasuk ringan ya dua-duanya ya. 75 plus 75 mungkin ya. 75 plus 77 152 kg. Dan berapa kalau 152 kg? Nggak kelihatan waktu sebelum dinaiki, tapi kalau dibandingkan dengan foto sebelumnya itu tingginya adalah setinggi rim, setinggi pelek. Kalau pelek yang dihitung, kita hitung pakai berdasarkan pelek. Nah, penurunan ini berapa? 45%. Saknya 45%. Wah, keras itu. Katanya kalau untuk berdua biar bisa 60%. Tapi itu 45% itu. Padahal dipakai orang dua 152 kg. Ya, kesimpulannya suspensi ISS itu keras. Untuk yang 1425 PR-nya. Mengapa penulis bilang untuk yang 1425? Karena kalau di ISS Thailand sana sedia mereka PR yang ukurannya 16. Yang di Indonesia yang dijual cuma yang 1425 tok, yang 16 nggak dijual. Tapi di Thailand sana dijual yang 16 nm. Nah, kalau pakai 16 nm dijamin yang beratnya 65, beratnya 60, ABG, ABS gitu. Ya pasti bisa pakai lah anak baru gede dan anak baru sunat ya. Pasti bisa naik PCX nyaman gitu ya, tapi itu kan sana bukan Indonesia. Ya beda lagi lah standarnya wis. Ya wis pokoknya intinya tetap balik lagi ya kayaknya ya. Jadi itu TDR itu ngasih angka turun 20-25 itu sepertinya hanya untuk apa ya, untuk menyenangkan hati aja ya bagi mereka yang badannya ringan dan yang beli suspensi yang terlalu keras. Tapi ya penulis ingin tahu juga gimana caranya kalau yang beli itu beratnya 60 kg terus model pernya itu kerasnya kayak yang di PCX itu. Karena kan nggak mungkin bisa mendapatkan angka 25 itu. Lawang keukur aja bisa 10% loh. Nggak yakin penulis kalau yang banyak dijual itu bisa bener dapat preload segitu, dapat empuk segitu. Mas yo preloadnya nggak dipakai ya bisa aja turunnya itu cuma 10%. Wes kalau sudah gitu ya
mustahil lah mau dapat suspensi nyaman. Karena ya kenyamanan itu yang pertama adalah pernya ukurannya harus pas. Ya seperti penulis bahas tadi, kalau terlalu empuk nggak bagus, karena nanti kalau setelan preloadnya pakainya terlalu banyak, nggak nyaman. Nanti kalau disetel bisa nggak mentok untuk berdua, dipakai sendiriannya keras. Dan kalau kalau terlalu keras juga nggak enak ya. Kalau terlalu keras ya kayak ISS tadi, masih banyak jarak main yang nganggur. Dipakai berdua aja 50%, 45%. Ya namanya preload itu atau sak itu sangat relatif ya, tergantung dari pairnya, tergantung dari ridernya. Idealnya ya ridernya itu bisa menemukan ukuran pair yang pas lah untuk dirinya. Pair yang kalau dia naiki itu bisa langsung preloadnya dibuat 0 gitu, saknya atau penurunannya itu bisa langsung, ya terserah lah, 40% kayak 30%, terserah. Kalau penulis sih termasuk kategori yang nggak suka 30, ini 40 lah ya. 40 ketika sendirian, 80 ketika boncengan. Ya 20 mm disisakan lah ya. Disisakan untuk kalau geronjal-geronjal. 20 mm itu udah banyak kok. Pengalaman. Jeduk-jeduk kebanyakan jalan dalam kondisi yang amburadul gini, 20 mm sudah cukup. Lainnya ya wis andalkan stopper aja, toh sudah ada stopper. Stopper itu adalah ya pairnya waktu mentok. Jadi ya wis biarin mentok, kan mentok itu sudah pakai stopper sendiri. Stopper itu ibarat pair yang keras ya. Ya wis lah gitu aja. Ya intinya gimana caranya lah beli suspensi itu pairnya pas ya. Jarang yang jual terlalu jarang yang jual pas gitu. Mending beli yang empuk, jadi mirip pakai penulis. Oh ya, mau tunjukkan ya, mirip kayak penulis. Jadi penulis pakai ganjal pair. Itu ya pakai ganjal pair, preloadnya kecil. Kelihatan nggak kelihatan ya sudah. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.